Kenapa kita harus impor dari seharusnya 10 menjadi 15? Nah, itu kan adanya di situ. Tapi laporan dari subholding masuk ke holding itu setelah dapat persetujuan dari Dewan Komisarisnya. Nah, di komisarisnya itu jangan lupa ada mantan jaksa agung muda. Nah, artinya orang dalam kejaksaan. Kemudian yang keempat, Pak Dirut, karena itu saya mengusulkan kepada pimpinan DPR RI, kepada pimpinan Komisi 6 untuk bagaimana segera dibentuk panja BBM Pertamina. Karena jangan berhenti pada pion-pion yang sudah terjerumus ini, Pak. Jangan kemudian ini keluar dari mulut singa masuk ke kandang macan, Pak. Tetapi ini kesempatan untuk membersihkan Pertamina secara menyeluruh. Maka nanti kasihan juga kepada Danantara ketika mereka harus memikul beban berat karena ternyata Pertamina sebagai BUMN terbesar ternyata boncos dan gembos, Pak. Maka melalui pansus BBM ini kita bisa panggil mantan direksi Pertamina Pak Ahok yang beliau juga mengkonfirmasi bahwa kalau diundang di tempat ini beliau akan hadir. Kita akan undang mantan komisaris, begitu juga mantan dirut Pertamina Bu Nike, begitu juga mantan dirut-dirut di era ketika dulu Petrol dibubarkan misalnya, Pak. Kita juga bisa memanggil produsen booster ron BBM. Jangan-jangan memang Pertamax adalah Pertalite yang diberikan booster. Maka di kesempatan ini juga saya membantah pernyataan PLT Dirut Pertamina Patra Niaga ketika rapat dengan Komisi 12. Beliau menyatakan bahwa tidak ada aditif yang bisa menambah RON. Kenyataannya, Pak PLT, kenyataannya ketika Bapak buka Google, ketika Bapak buka e-commerce, banyak sekali perusahaan yang kredibel yang menjual aditif, yang menjual booster, yang bahkan menjanjikan bisa menaikkan 5 poin. Misalnya dari RON 90 ke 95 yang jauh lebih besar dari Pertamax begitu. Maka saya sangat yakin masih banyak mafia, koruptor, penjahat lain yang masih bercokol di Pertamina ini. Mereka tinggal menunggu giliran saja untuk duduk. Nah sementara kita 12.000, 13.000, 14.000 deh. 14.000 kan, ini rugi. Loh kok di Malaysia bisa jual 7.000, 8.000? Apakah itu subsidi atau kos produksi? Makanya kan sebetulnya harus diurai dulu kita ini. Pemirsa yang pakai gas melon di rumah, dilihat apakah nyala apinya itu masih biru atau sudah setengahnya yang merah. Jangan dong. Iya gitu. Dan itu kejaksaan, KPK, kepolisian berani nggak itu telusuri itu? Bahkan aparatur APH melibatkan oknum-oknum yang menjadi backing penyelewengan. Ini kejahatannya sangat tersusun, terencana, rapi dan terukur keuntungannya, Gus. Masif di keuntungannya. Bukan, yang menarik itu partai wong cilik itu. Jadi Iya. sebelum dia berkuasa, kalau ada kenaikan BBM, mereka ramai-ramai menangis berjamaah. Bisa, dan partainya bisa dibubarkan. Gitu ya? Iya, jelas. Itu kan pernah terjadi kepada Johnny Plate waktu itu kan, Nasdem kan? Hampir. Nah, hampir kan? Hampir. Kalau memang terbukti itu uang itu mengalir ke partainya, ya selesai, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jumpa lagi dengan saya Suhawi di Bandit Kota News. Kami ingin kembali menyoroti soal korupsi di Pertamina. Baru-baru ini mantan dirut sudah juga dipanggil-panggil. Tempo hari mantan komut si Ahok awalnya ngancam-ngancam mau seret banyak orang ke penjara, begitu dipanggil rupanya datanya kalah banyak dengan Kejaksaan Agung. Dan ya mungkin akan terus berkembang karena BBM ini mengalirnya ya memang agak kemana-mana dan kasusnya juga kasus lama kayak gitu. Ini yang kita juga masih pelajari
kayaknya ada keterlibatan juga dengan salah satu partai politik. Sejauh mana keterlibatan itu kami akan ulas bersama para bandit. Ada di Konograha, ada dari Jaya, ada dari Sukempul. Jadi tema kita pada malam hari ini adalah skandal merah. Nah, skandal merah ini ya bisa Anda tafsirkan sendiri nanti apa yang dimaksud dengan skandal merah ini. Dad, Iya. apa cerita soal korupsi Pertamina ini, Dad? Iya kan, Pertamina ini kan dari rejim ke rejim ini kan ya memang sudah bukan pembicaraan pembicaraan tertutup ya. Pasti yang yang pegang-pegang posisi komut atau posisi direksi itu kan kebiasaannya adalah rekomendasi dari partai yang sedang berkuasa lah kira-kira. Itu kan. Nah, dan ini pun sekarang pun masih jadi. Nah, mungkin di satu sisi supaya terkontrol gitu kan. Tapi kan yang efek negatifnya kalau ada skandal itu, ini kan skandal merah. Pertamina, SPBU itu kan merah, kan. Kemudian yang sebelumnya itu kan partai berkuasanya partai merah, kira-kira gitu kan. Nah, kemudian mantan komut yang kemarin juga kan kita tahu bahwa dia afiliasi partainya itu kan di merah juga. Ya kan? Bahkan ada informasi yang jual-jual izin agen itu dari partai merah juga. Nah, iya, itu kan yang harus ditelusurin kan gitu. Oleh kejaksaan. Nah, kejaksaan juga tidak boleh setengah-setengah. Kan gitu, jangan bombastis di awal terus kemudian hanya 7 aja yang ini kan. Nah, sementara kan ini kita belum lihat ini posisi mantan komut itu dipanggil itu kan masih sebagai saksi. Dia terkaget-kaget katanya, ternyata data yang di Kejaksaan Agung lebih lengkap dari dia. Kan gitu kan, terus kemudian Atau jangan-jangan dia terlibat. bisa jadi, cuman dia nggak mau ngomong Ya, gitu kan. Atau dia tahu Ya. beberapa koleganya terlibat. Nah, sehingga Atau jangan-jangan justru nanya bocoran. Bisa jadi. Ini Pak, yang ini nggak usah. katanya. Iya, karena kan kalau kita lihat rekam ininya ya, rekam jejak dari setiap rejim itu kan kita tahu sendiri lah gitu kan. Ada pertemuan sekjen Partai Merah dengan disinyalir gitu kan dengan RC itu Reja Halid kan. Itu kan di tahun 2017 kalau tidak salah, kita bisa cek di datanya itu sempat ada pertemuan. Terus kemudian ini memang harus dibongkar, kejaksaan harus berani gitu loh. Jangan sampai apa yang menjadi desas-desus ini hanya mau mengganti pemain atau hanya ganti nama, ganti baju gitu loh. Orangnya tetap itu gitu kan, hanya berbeda pengendali aja. Jangan sampai desas-desus itu menjadi benar. Kan gitu kan. Nah, ini yang harus diungkap oleh kejaksaan, tidak boleh tanggung gitu loh. Karena kan luar biasa gitu loh. Kalau 5 tahun saja, ini kan 5 tahun ya, yang diprediksi sampai 1.000 triliun ini. Kalau kita ini lagi ke belakang misalnya ya kan, dari 2014 itu berapa udah ribuan triliun. Jadi saya Ini tuh harus pernah dapat diselamatin. cerita begini, Dan. Ini ya mungkin karena podcast kita sebelumnya lah ya, sehingga banyak orang memberikan masukan. Jadi ada korupsi soal pipa bawah laut di Laut Jawa, ya kan? Apakah itu akan diungkap oleh aparat penegak hukum? Ya kita tunggu lah ya. Ada juga jual beli kuota agen, ya gitu. Itu dijual per agen itu sekian. Ini yang kemarin coba ditertibkan lah ya. Jadi, padahal kan kuota agen ini ditentukan kotanya sekian, sehingga itu dibagi setiap agen kan ya. Dan kemudian sehingga menjadi sangat rawan dengan pemain oplosan gas melon ya gitu. Ya gitu-gitu. Bukan yang ini kan sampai hari ini kita ini kan belum pernah
atau mungkin saya belum pernah dengar ya. Artinya gini, berapa sih kos produksinya? Kan gitu kan, dari kilang minyak kita itu kan. Misalnya kayak Pertamina itu, misalnya yang dari negara lah, bukan impor kan. Nah, itu sebetulnya kos produksinya itu berapa per liternya itu? Kalau impor juga itu berapa? Kan gitu kan, ketika apakah benar Pertalite 10.000 itu masih ada subsidi di situ? Atau jangan-jangan itu sudah ada untung, Pak? Ya. Kan ini yang kita belum melihat dan belum transparan. Pertamina mengenai kos produksi ini, HPP-nya kan. Ya. Jadi apakah dijual itu ke masyarakat itu Pertamina ini berbisnis, Bos? Ya kan? Kan kalau BUMN kan harus mengedepankan pelayanan publik lah, kira-kira gitu kan. Nah kalau memang dijual, karena kan ada tuh meme rame-rame itu kan, meme yang di Malaysia itu harga 7.000 atau 8.000. Itu pun mereka pertama, mereka udah untung. Nah sementara kita 12.000, 13.000, 14.000 deh. 14.000 kan, ini rugi. Loh kok di Malaysia bisa jual 7.000, 8.000? Apakah itu subsidi atau kos produksi? Makanya kan sebetulnya harus diurai dulu kita ini. Mengenai skandal merah itu yang pertama adalah Pertamina harus berani melakukan transparansi terhadap harga pokok produksinya itu. Kan sederhana kan? Jadi skandal merah ini soal Pertaminanya yang warnanya merah. Orang warnanya merah. Yang lain? Yang lain, Nah. ya penguasa sebelumnya. Oh, merah. Merah. Ya kan rejim sebelumnya itu kan partai merah. Partai merah lah, ya kan? Dan sebagian di antara mereka itu ada yang juga masih aktif menjabat kan? Masih aktif menjabat. Nah itu yang kalau kita mau ini kan memperbaiki Pertamina, Patra Niaga itu harus dia fair, jangan lagi-lagi kalau lagi krisis ini karena subsidi ke rakyat BBM itu besar. Cuman bener nggak? Dari Pertalite yang 10.000 itu ketika impor biayanya berapa? Kos produksinya berapa dari 10.000 itu berapa rupiah disubsidi? Kan gitu. Nah kemudian kalau harga kan sempat harga minyak itu turun sampai 60 per barrel gitu kan, bahkan sampai di bawah. Ini kan nggak pernah diungkap. Ya kan kalau kita bicara harga pasar ya. Di posisi berapa 10.000 itu di harga minyak mentah dunia? Ini harus fair dong. Itu aja satu poin kalau itu bisa dicawe-cawe, Bos. Itu belum kita bisa ungkap itu. Berapa nilainya? Ini belum bicara kita oplosan. Ya kan? Belum lagi kalau kita misalnya mau teliti. Iya. Ini baru BBM. Baru BBM. Kalau gas Belum lagi. Iya. gas itu misalnya ya kan, ini kan coba pemirsa yang pakai gas melon di rumah dilihat apakah nyala apinya itu masih biru atau sudah setengahnya yang merah. Jangan dong. Iya gitu. Dan itu kejaksaan, KPK, kepolisian berani nggak itu telusuri itu? Betul. Ya kan, ya gitu. Eko, gimana Ko? Ya, emang menarik kalau kita bicara skandal merah. Jadi skandal merah ini emang rupanya yang merah-merah ini agak menarik perhatian laki-laki, Gus. Kayak ranjau begini? Ya, ini agak tua merahnya ini. Kalau merah yang agak pink kan kesukaan Gusawi gitu. Ya gini ya. Memang kalau kita bicara adu data, ini masalahnya soal input data dan keterbukaan data. Memang Pertamina dari sejak awal bermasalah di sini. Kalau kita berani berbandingkan dengan Petronas yang memang lahir tahun 74 sedangkan Pertamina tahun 57, ini dari soal aset sampai keuntungan laba per tahun sangat jauh, Bos. Ya kan? Sangat jauh. Kayak sekarang aja Pertamina laporan pencatatan bukuan itu hanya laba 42 T. Ya kan? Sedangkan Petronas sudah mencapai 184 triliun. Disparitas sangat jauh. Ya kan ente tidak hitung 40 ditambah 1.000 triliun, Bos. Ya. Ini lebih banyak.
Ya, bentar lah. Gini lah. Pertama yang tadi sebut Bung Deddy, bahwa Pertamina sampai saat ini tidak ada itikat baik kepada publik. Nggak pernah fair kok. Berapa HPP-nya? Harga pokok, harga produksi, dan harga per balet. Sesuai dengan rating waktu ya. Nah, sesuai dengan harga pasaran. Kedua, Pertamina tidak pernah jujur dan fair, tidak ada itikat baik kepada konsumen, bahwa yang kita hari ini gunakan, kita beli sesuai dengan RON yang berlaku, ya kan? Nah, Pertamina tidak itu sudah dikonfirmasi. apanya? RON-nya sudah ada. Bos, ketika sudah ngomong blending, tahu nggak arti blending? Kopi aja blending harganya beda Pak, sama murni kopi, apalagi nih minyak. Ya mungkin Bapak mobilnya agak di bawah 100 juta, Pak, begitu ya. Kalau kayak mobil saya 5 miliar ke atas beda gitu kan? Mungkin begini ya. Agak batuk kalau masih. Ya. Nah, ini menyebabkan kerugian, tidak hanya kerugian terhadap negara, tapi sudah merugikan pada sektor publik, oleh masyarakat. Ini bagi saya kan pengkhianatan dua lipat ini, si merah-merah ini. Kalau kita Kan partai wong cilik, Bos. bukan, saya tidak hanya soal oknum dan partainya, tapi saya pada pelakunya di sini. Karena yakin mereka nih mau partai kek, mau perusahaan ya, perusahaan berbasis go ya pemerintah, pasti mereka tidak hadir dengan sendiri, melibatkan sektor swasta, melibatkan agen asing, ya kan, melibatkan aparatur APH, melibatkan oknum-oknum yang menjadi backing penyelewengan. Ini kejahatannya sangat tersusun, terencana, rapi dan terukur keuntungannya, Gus. Masif nih keuntungannya. Bukan, yang menarik itu partai wong cilik itu. Jadi Iya. sebelum dia berkuasa, kalau ada kenaikan BBM, mereka ramai-ramai menangis berjamaah. Gini loh. Ya kan? Enggak. Nah, ketika mereka berkuasa, rugi. Ya kan? Rugi, terus mereka tertawa bersama-sama. Ya, terlepas mereka melakukan Grupnya apa? Kelompok senang. Kelompok senang. gini. Memang kita sudah banyak menyaksikan ya drama-drama politik oleh kelompok partai penguasa ya, drama-drama yang dilakukan oleh para penyelenggara. Kita sudah acap kali melihat atraksi konyol ini. Tapi jujur, saya sebagai masyarakat sakit. Kenapa? Karena yang pelaku penyelenggara ini orang yang mengklaim dirinya bersih. Jadi- Orang selama ini mengklaim bahwa dirinya bukan bagian dari orang yang selama ini yang mengklaim bahwa dia tidak cawe-cawe, padahal dia bagian dari tindakan cawe-cawe. Jadi kalau ada kasus korupsi yang merasa seluruh rakyat bisa jadi korban, Iya. ya itu urusan pertama kita. Ya. Merasa ketipu. Yang perlu dinikan adalah kan pada era apakah pada era periodisasi pertama Jokowi, ini saya agak lupa nih, dari yang pergantian dari premium ke pertalite ini. Nah, itu mensreanya di situ tuh. Mensreanya agak ditemukan. Contoh soal ketika pemerintah berperpres bahwa adanya biodiesel. Yang dioplos dari minyak SPO kita kan. Dan kita tahu pengusaha siapa aja kan yang main ini, Bro. Iya. Terus siapa kemudian pengusaha minyak sawit? bukan, kenapa harus jadi pertalite? Iya. Terus harganya langsung dipatok 10.000, Pak. Padahal waktu itu masih premium. Saya Masih bilang premium, tadi, gitu kan? Geng merah ini menyusun kejahatan dengan terencana, Bos. Rencana, terprogram. Iya, terprogram. Ya begini. Itu Kalau tidak tahun 2022 itu Berapa? Yang biodiesel 2022 berapa? antara perubahan dari bensin premium ke pertalite. Yang Berarti biodiesel. periode kedua ya. Ya, tahun 2022 itu. jadi berarti 2022. Iya. 2019 dong, Pak. 2022 itu ada Bos, keputusan Ahok itu SDM. diangkat 2019 dan Ahok berjanji ketika waktu itu masih banyak di YouTube tuh. Enggak, iya Ahok di masanya Ahok itu terjadi Iya. perubahan Dari antara premium ke pertalite. ke pertalite. Itu dari keputusan Menteri SDM nomor 37 garing K garing HK. Siapa menterinya? Menteri SDM ini kan Siapa menterinya? Menteri SDM nya 2022 itu siapa ya? kader juga. Kader juga lah. Siapa? Aduh, saya lupa deh. Iya. Siapa ininya? Kayak gitu sih. Nah, Bung Aderi, kalau misalnya korupsi Pertamina ini nanti bisa dibuktikan ada aliran ke salah satu partai, itu bisa tidak itu dikenakan kejahatan korporasi ya? Bisa, dan partainya bisa dibubarkan.
gitu ya. Iya, jelas. Itu kan pernah terjadi kepada Johnny Plate waktu itu kan, Nasdem kan? Hampir. Nah, hampir kan. Hampir. Kalau memang terbukti itu uang itu mengalir ke partainya, ya selesai, Mas. Sama dengan kejadian seperti ini, apabila memang bisa dibuktikan pada saat menterinya Arifin Tasrif tahun 2022 tadi, perubahan antara premium ke Pertalite, apakah di situ ada keterlibatan ijon yang terjadi, nah itu bisa kena. Jadi kalaupun misalnya lah ya nanti juga ada bukti bahwa misalnya aliran korupsi Pertamina ini mengalir untuk pemenangan pemilu misalnya. Ya itu bisa. Entah caleg, entah capres misalnya. Bisa tidak itu? Bisa itu di undang partai politik jelas kalau itu. Nah, gini Gus, kita kan menyoroti soal skandal merah kan. Nah, kenapa hari ini Komisi 6 kok tidak berani untuk pansus ataupun panja soal kasus Pertamina? Kenapa nggak mau dibawa ke pansus? Udah jelas tuh ini kejahatannya loh. Ya nggak kok, ngapain dibawa ke pansus, ini sudah di ranahnya apa ya, kejaksaan. Sudah ranah hukum tuh, apalagi Sudah ranah pansus. hukum. Untuk apa pansus? Jadi- Berarti ada upaya penekanan supaya mengerem APH untuk bergerak. Ya, Gitu. kan ada kemarin yang mengurus partai merah melakukan usul itu pansus. Ya. Terus coba ada apa gitu loh. Ya untuk apa dilakukan itu dia. Kalau urusan di pansus itu justru kita mencurigai ada upaya menghalang-halangi. Ya. Jadi ini ranahnya sudah di ranah penegakan hukum. Jadi ya kita harus support agar aparat penegak hukum kita ini betul-betul menggunakan kewenangannya begitu ya. Iya, jadi menariknya di Pertamina ini bukan hanya di skandal persoalan minyak mentah juga, dalam prosesi gas juga ini sedang dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh KPK juga. Per hari ini mantan Direktur Utama Pertamina sudah dipanggil. Itu dia. Yang saya herankan kenapa hari ini yang ditangkap kejaksaan masih tahap para penyelenggara Pertamina, tapi tidak mafia hitamnya. Ya sudah jelas kok, datanya lengkap. Ya, kalau kita bicara itu dari mulai 2018 sampai 2023 itu yang jadi tersangka ini kan pada rata-rata itu memiliki jabatan di Pertamina holdingnya sebelumnya, baru kemudian mereka rotasi gitu loh. Itu jadi ya sangat patut diduga kaitan kuat antara holding dan subholding dalam kasus korupsi minyak mentah ini pasti ada. Itu dugaan-dugaan itu tidak akan meleset. Seperti itu. Makanya sekarang kejar-kejaran nih antara KPK dengan Kejaksaan Agung. KPK ngejar tentang gasnya, Atau minyaknya. Atau ini kejar-kejaran atau sebenarnya mau saling sandra. Nah, Enggak Gus. Ini saya ngeliat. Kenapa saya katakan begitu? Kan ada kemudian laporan soal pengaduan soal siapa ini Jampitsus. Dilaporkan kan Di soal KPK, kasus ke KPK ya kan. Feeling saya bukan kejar-kejaran, jangan-jangan ya kan saling kunci aja ini posisinya. ya kemungkinan itu sudah beredar juga di beberapa meme di medsos tadi kan, saling kunci tadi kan. Jadi Febri Hadriansyah sudah dilaporkan sebagai Jampitsus kan secara korupsinya. Kita sebagai masyarakat tidak ikhlas melihat Pertamina menjadi bancakan dari zaman ke zaman, dari rezim ke rezim. Ini konyol bos, karena bersentuhan langsung dengan masyarakat ya kan, dan punya efek terhadap daya ekonomi dan daya beli masyarakat itu loh. ya kan soal pada sisi itunya ya. Tapi kan kemudian ini kan soal permainan yang terjadi dalam kacamata bandit kan tidak bisa kita ini hanya semata-mata melihat bahwa rakyat jadi korban, betul. Tapi kan negosiasi saling kunci, saling tekan ini kan terjadi. Ini kita nggak bisa adu kuat mana antara korporasi dengan partai ini, dengan partai. Iya, kalau korporasi ini kan dia kekuatannya uang. Ya kan, yang dia bisa beli sana, beli sini, beli ini, beli itu kan. Kalau partai ini kan dia ada di legasi alur kekuasaan kan, yang dia bisa tekan si ini, dia bisa kunci si itu, dia bisa dorong ini. Menariknya, Menteri Bahlil Lahadalia itu sempat sebutkan
Arifin Tasrif itu kader PDI Perjuangan. Itu sempat. Si Bahlil itu. Iya, Sama final Bahlil. itu. Sama Bahlil. Iya, itu di koran Tempo kalau nggak salah saya itu disebutkan seperti itu. Oh, jadi artinya pada waktu itu menterinya pun ini ya. Ya, Bahlil memang Lahadalia kader partai. tegas itu. Dan sebenarnya kan Pertamina itu jadi holding tahun seperti yang kita sudah bahas-bahas sebelumnya kan 2002 ya. Ini di bawah BUMN kan? Iya. Di bawah BUMN semua Ya, kan? ketika belum jadi holding, 2000. maka Kementerian BUMN itu atau BUMN itu sesungguhnya hanya regulator ya. Jadi kewenangan menempatkan orang, ngatur kebijakan itu ada di Kementerian. Semua lapor ke Menteri BUMN. Ya, Pertamina ini. SDM. SDM. Kayak gitu. Sebelum jadi holding. Iya, itu makanya ketika Bahlil itu kalau nggak salah saya di bulan April 2024 yang lalu di koran Tempo itu disebutkan. Tegas dia bilang Arifin Tasrif itu kadernya PDI Perjuangan. Itu dia sempat juga jadi bergunjingan luar biasa. Makanya kemudian kenapa Kejaksaan Agung kemudian mengklarifikasi bahwa Kementerian BUMN tidak terlibat karena memang sebelum menjadi holding itu kewenangan itu ada di Kementerian SDM. Gini Gus, saya takutnya agenda Presiden kita Prabowo ini terhambat karena dan antara ini salah satunya adalah membawa BUMN besar seperti Pertamina. Ketika Pertamina seperti ini menjadi beban bagi misi dan antara sendiri, ini kan bagi saya agak merusak ini bos. Justru visi. itu yang harus dibersihkan karena begitu visinya itu adalah profit oriented, maka efisiensi perseroan yang sehat itu harus bisa ditampilkan. Itulah jadinya kan kita kan bertanya-tanya kan Arifin Tasrif itu disebutkan oleh Bahlil sebagai menteri yang kader PDIP berarti merah kan. Gini loh. Kemudian Ahok juga masuk juga pada saat itu jadi kader PDIP juga merah juga kan. Jadi bukan hanya Pertamina yang skandal merah ini. Iya bukan. Jangan sampai Dugaan gini Gus. merah-merah tadi Ini itu aduh luar biasa. ikon ekonomi Presiden Prabowo Danantara ini, sedangkan Danantara di bawahnya itu banyak BUMN yang besar nasional bermasalah, akhirnya mempengaruhi terhadap laju program Danantara ini Gus. Ini kan harus dibersihkan juga nih para kolaborator di bawah ini yang bermasalah yang tidak sevisi dengan Presiden hari ini. Oh ya itu ya menurut saya kan Kejaksaan Agung ini kan ada di bawah Presiden, kepolisian ini ya kan asumsinya dengan posisi dengan pengungkapan korupsi skala besar yang terjadi saat ini tidak mungkin tanpa restu Presiden. Berani nggak membongkar mega korupsi, mega skandal ini? Karena ini lagi musim-musim mega ini, ya kan? Ada mega korupsi, mega skandal, ada juga mega nyimpen duit di rumah, gitu kan? Gue ngerti juga ini. Pemirsa, skandal merah. Apakah aparat penegak hukum kita berani dengan terang benderang sehingga kasus korupsi di Pertamina ini betul-betul terungkap dan Pertamina bisa tempatkan pada posisinya sebagai korporasi yang sehat, sebagai penopang perekonomian nasional dan sebagai penopang bagi kepentingan rakyat Indonesia. Kita tunggu langkah-langkah dari aparat penegak hukum. Kawal terus, pelototin terus, awasi terus kinerja aparat penegak hukum kita. Sekian, Bandit Kota, sampai ketemu pada edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.